Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Hajah TV Channel dalam acara Hajah Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Haq. Saya akan membantu dalam program acara ini dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan menginspirasi kita. Insya Allah. Ustadz Fatih Abdul Aziz LC, selaku tim pengajar dari Algebra International Islamic Boarding School. Untuk informasi para pemirsa Hajah TV, bahwasannya kita telah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat, baik itu untuk swab antigen dan juga vaksin, terkhusus untuk para staf, pengajar, dan juga para santri. Baik, langsung saja Ustadz nih. Gimana kabarnya Ustadz Fatih? Aduh, alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz juga sehat. Amin, amin. Semoga segenap santri dan pengurus pondok pesantren sehat semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Gini nih langsung aja kalau Ustadz ya. Tak kenal maka ta'aruf kan ya. Ya, ta'arufan dulu berarti. Ta'arufan gitu. Jadi kita nih pengen tanya-tanya nih profil singkatnya Ustadz Fatih Abdul Aziz nih. Ya. Mungkin dari awal ya seperti apa? Ya, insya Allah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa Hajah TV dalam acara podcast kali ini, perkenalkan saya Fatih Abdul Aziz, Ustaz. Fatih dengan bukan Fatih. Kalau Fatih host. Ya, jadi Fatih Abdul Aziz. Fatih Abdul Aziz, saya asli dari Jakarta, anak Betawi. Anak Betawi. Jakarta, lahir di Jakarta, Jakarta Timur. Pendidikan MI di sekolah lokal, tempat lokal, namanya Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Falah. Oh, di daerah? Di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Di daerah tempat tinggal. Setelah itu mencari informasi orang tua, dititipin. Ya, dititipin sama kayak santri, dititipin di pesantren Darun Najah. Darun Najah. Darun Najah, tapi yang di Bogor. Oh, di Darun Najah Cipining. Darun Najah Cipining, betul. Darun Najah Cipining di Cigudeg. Ya, di Cigudeg. Desa Argapura. Desa Argapura, Masya Allah. Ya, di Desa Argapura. Alhamdulillah Madrasah Tsanawiyah. Ya. Kita selesaiin 3 tahun di sana. Selanjutnya melanjut juga di Madrasah Adliyah, tetap dititipin di pesantren Darun Najah di bawah asuhan Kiai Jamhari. Kiai Jamhari. Berarti semoga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Jadi Ustadz Fatih Abdul Aziz ini para pemirsa adalah lulusan dari Darun Najah Cipining. Ya, Darun Najah Bogor. Alhamdulillah 6 tahun. 6 tahun, Masya Allah, nyantri ya. Sampai Kalau boleh tahu Ustadz, setelah dari Darun Najah, nah melanjutkan studi kemana Ustadz? Alhamdulillah dari Darun Najah setelah banyak pertimbangan tentu sama orang tua. Ya. Dan beberapa masukan dari kawan-kawan. Yeah. Alhamdulillah ya dapat kesempatan waktu itu ke Mesir. Masya Allah. Ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Mesir, negerinya para nabi. Masya Allah. Ya, kita ingatkan negeri para nabi. Sekalipun negeri Firaun juga. Ya, negeri para nabi. Ardul Anbiya, Ardul Kinanah, Masri al-Mahrusah bihal. Masya Allah. Sana bersama 3 orang sahabat. Oh, 3 orang. Jadi kita bareng-bareng sama. Alumni Darun Najah juga. Alumni Darun Najah, teman sejawat seangkatan. Ya, dari 6 tahun juga di pondok, alhamdulillah. Berarti lebih tepatnya antum kuliah langsung di Al Azhar University itu. Iya, alhamdulillah setelah lulus. Luar biasa. Setelah lulus. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Jadi walaupun santri tapi tetap bisa ke kancah internasional. Berkah ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustadz, dari Al Azhar, di Al Azhar itu Ustadz ngambil jurusan apa kuliahnya? Di Al Azhar ada banyak cabang kuliah. Ya, ada syariah, ada lughah Arabiyah, ada juga kuliah usuluddin. Ya. Nah, saya nggak ngambil yang 2 yang pertama. Saya ngambil yang terakhir. Yang terakhir, usuluddin. Usuluddin. Masya Allah. Kalau di sini ada pakai fakultas usuluddin, teologi lah. Ya. Teologi. Jadi di usuluddin. Penjurusannya gimana? Untuk penjurusan kita di usuluddin, itu ada penjurusan ketika tingkat 3. Berarti kisaran semester 5-nya. Ya, misalnya semester 5. Karena ada 4 tahun. Ya, semester 5. Jadi semester 1 dan semester 2 kita ngambil materi umum. Ya, ada juga nahu, ada juga balago, pembahasan bahasa, pembahasan usuluddinnya juga ada, fikih juga termasuk. Nah, nanti di
tingkat 3 kenaikan itu, kita dijurusin ke masing-masing. Ada yang mau menjurus ke hadis, ada yang mau menjurus ke tafsir, ada yang menjurus ke akidah, ada yang menjurus ke usul dakwah. Nah, saya alhamdulillah ngambil jurusan yang akidah. Yang akidah. Jadi tingkat 3 saya minta pengajuan ke bagian kuliah supaya bisa lanjut masuk ke akidah itu. Masya Allah. Itu ya sulit. Cuman ya yakin alhamdulillah pengen juga belajar, yang penting belajar. Kalau boleh tahu Ustadz, di Al-Azhar itu sistem pendidikannya gimana Ustadz tuh? Untuk masalah dalam segi ini ya, usuluddinnya atau akidahnya itu? Ya seperti yang kita tahu, Al-Azhar itu manarohnya ya. Bisa termasuk manaratul ilmi. Kalau misalnya kita bilang pergi haji itu Ka'bahnya itu di Mekah. Nah, ini Ka'bah ilmu itu di Azhar. Masya Allah. Bergerak di Azhar. Dalam akidah kita sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti mayoritas umum Muslim yang ada di Indonesia. Jadi sesuai, serasi, pulang, sama. Jadi ya, kita ambil Usuluddin, jurusan akidah alhamdulillah akidahnya Ahlus Sunnah Jamaah, fikihnya fikih 4 mazhab, kita ambil Imam Syafi'i di Indonesia tentunya. Setelah itu akhlaknya akhlak Thariqah Imam Junaid. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Azhar itu semoga selalu bersinar sampai nanti hari akhir. Karena ulama-ulamanya Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz. Ya, ngasih warisan kita banyak banget Ustaz Wati. Sampai tentunya dipakai di pondok algebra ini. Masya Allah. Jadi sistem pendidikan dan sumber-sumber ilmu yang ada di Al-Azhar diaplikasikan bisa diaplikasikan. Karena kita kurikulum Al-Azhar. Al-Azhar juga ya. Masya Allah. Jadi algebra ini alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi para pengajarnya ya terkhusus banyak juga alumni Al-Azhar ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada beberapa kawan dari Al-Azhar. Masya Allah. Ya kita seperti yang memang maklum ya, Nabi pernah bilang al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Dari kata warasah, akhirnya kita kenal kata-kata turos. Dibilang turos Azhar, turos Islami, maksudnya turos adalah warisan ulama-ulama kita dulu yang sesuai, yang dijaga, yang harus kita sampaikan ke generasi muda. Jadi alhamdulillah kita berusaha di sini seperti yang diarahkan oleh pimpinan pesantren dan pengasuh, supaya gimana kita membawa generasi muda ini seperti hal-hal atau kita sampaikan warisan orang dulu ke yang muda. Tentunya hal-hal yang sifatnya mengakar, sifatnya fundamental, seperti contoh akidah, bisa persis contoh fikih. Kita nggak bisa buat fikih sendiri, kita nggak bisa buat akidah sendiri. Kita ngikutin akhlak para ulama dulu, jadi kita bawa itu ke generasi. Dan insya Allah di sini santri algebra. Santri algebra. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Di sini kita juga banyak ada beberapa ustadz yang fokus di bahasa. Memang tentu karena kita punya pedoman Al-Quran bahasa Arab, ya kita belajar bahasa Arab. Tapi nggak cukup di bahasa Arab aja, kita juga di sini mengembangkan santri untuk bisa bahasa Inggris. Ya, karena literatur bahasa Inggris juga banyak, kuat, kita sama-sama tahu sekarang keilmuan itu maju di peradaban Barat, jadi kita harus bisa menguasain bahasa Inggris juga. Ya, kita mengambil hal-hal yang baik dari bahasa Arab tentunya, karena pedoman kita Al-Quran dan hadis bahasa Arab, kita ambil bahasa Arab. Dan untuk bisa menjadi santri yang internasional, ya yang sekarang adalah bahasa Inggris, kita juga membawa santri, mengajak santri, mendidik supaya bisa jadi santri internasional dengan bahasa Inggris. Masya Allah. Alhamdulillah banyak guru-guru kita setiap pagi, setiap sore kita kasih beberapa mufrodat yang harus dipakai, yang biasa dipakai dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masya Allah. Ya, gitu, untuk kesiapan dia di masa depan ya. Alhamdulillah. Ya, emang harus pakai gitu. Khususnya santri algebra. Ya, dengan arahan tentunya dari pimpinan pesantren yang dipinginkan supaya santri ini bukan cuma bisa berkiprah di ranah nasional, tapi kita pengen jadi santri yang internasional, terbuka, bisa menghadapi budaya, gitu. Alhamdulillah. Jadi secara singkatnya berarti metode yang ada di Al-Azhar itu
diaplikasikan juga di sini. Ah. Alhamdulillah. Banyak Masya ilmu-ilmu yang seperti nahu. Ya. Kita mau kasih pelan-pelan bertahap tentang nahu, tentang sorof. Masya Allah. Kita bertahap tentang balago. Setelah itu dan berapa, dan yang paling penting akhlak tentunya, nggak dilupakan. Dan utama, sulit kalau nggak ada akhlak. Berarti itu salah satu keunggulan juga ya dari Algebra International Islamic Boarding School ya Ustaz ya. Mungkin langsung rada menjurus nih Ustaz. Algebra International Islamic Boarding School ini kan sekolahnya telah berjalan kurang lebih kisaran berapa bulan ya? Hampir 1-2 bulan ya? Hampir 2 bulan, hampir ke 3 Kita bulan mulai, lah. tanggal 3. Iya, 3 Agustus itu ya. 3 Agustus. Nah, itu kira-kira perkembangan santri selama 2 bulan masuk ke 3 bulan ini seperti apa Ustaz? Perkembangan santri tentu ya, tentu alhamdulillah pertama kali kita melihat santri. Yang namanya santri dari luar dan masuk pondok pesantren, gap ya, kayak dia harus bisa gimana beradaptasi dengan teman baru, orang baru, apalagi yang penting jauh dari orang tua. Benar. Ya, pendidikan pertama itu yang paling sulit. Alhamdulillah kita lihat pertama santri betah. Ya. Itu yang paling penting dari kita, karena kalau santri nggak nyaman dan tidak betah, sulit masuk. Nah, betul. Sulit masuk, bahasa sulit masuk karena dia sibuk dengan urusan sendiri. Betul. Nah, kita udah gimana caranya santri ini supaya bisa menjaga kualitas hubungan yang baik antara santri. Ya. Kemudian bahasa sudah mulai. Alhamdulillah tadi pelafalan dalam bahasa Arab kayak beda zal, beda zo sudah bisa. Sudah bisa sekarang. Ya? Sudah bisa alhamdulillah. Kita padatkan pada membacaan Al-Quran supaya baik, dengan tentunya kiai-kiai yang mumpuni yang ada di Algebra. Setelah itu dalam bahasa Arab kita sudah mulai. Ya, jadi santri udah mengerti kaifahaluka, sobahul khair. Rada lancar dah ya. Alhamdulillah, maza bernama Junal An. Gitu. Nah. Kita juga di dalam bahasa Inggris juga kayak gitu juga, tapi alhamdulillah semua berjalan. Jadi secara singkat ya, metode-metode yang ada di Al-Azhar itu pasti diaplikasikan di sini ya. Allah, Dan itu salah satu keunggulan kita juga Ustaz ya. Allah. Dan alhamdulillah perkembangan santri selama 2 bulan masuk ke 3 bulan ini juga sudah terlihat lah maksudnya perbedaannya. Didoakan terus supaya bisa kuat, tetap bisa menyerap yang dikasih atau diajarin sama guru-gurunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banyak nih Ustaz. Iya, sama-sama. Inspirasinya dan juga masukan-masukannya dan juga gambaran secara umum tentang pesantren kita ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa bisa menyerap ilmu dan juga mengetahui bagaimana informasi yang ada di pesantren Algebra. Dan kita juga meminta doa kepada para pemirsa, semoga pesantren kita ini bisa berkembang lebih maju dan juga bisa menciptakan generasi-generasi yang bisa mumpuni betul untuk agama, nusa dan bangsa ya Ustaz. Dalam negeri dan luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih, waktu terlalu sempit. Kita pengen ngobrol banyak. Iya benar. Tapi insya Allah next time insya Allah kita ngobrol lagi. Makasih banyak Ustaz nih atas kehadiran. Saya merasa terhormat bisa diajak ngobrol. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di samping kegiatan padat. Semoga Ustaz selalu sehat selalu. Alhamdulillah tentunya. Ya Rob, mati juga dilancarkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin cukup sekian para pemirsa Hajah TV dalam program Hajah Podcast kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan terbaru dan informasi terbaru tentang pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Fatihul Haq dan narasumber kita Fateh Abdul Aziz. Ustaz Fateh Abdul Aziz. Mohon undur diri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.